maka bisa kita susun, ya. Tetapi kalau misalnya ada yang sudah disusun tetapi ternyata tidak dijalankan atau ternyata tidak efektif, maka nanti akan dievaluasi kembali. Nah, di sini dengan adanya database ini, ya, nanti kita akan melihat nih, ya, akan menyusun SPI ini untuk menjamin integritas dari database-nya. Siapa saja yang bisa mengakses database, kemudian apa saja yang bisa diakses, ya. Nah, itu untuk menjamin integritas dari database. Kemudian sisanya akan terlibat dalam perancangan dan manajemen database. Nah, ini sudah level yang mungkin expert ya, bisa dilibatkan dalam perancangan dan juga manajemen database. Oke. Kemudian ada beberapa manfaat yang diberikan dari teknologi database. Yang pertama adalah integrasi data. Jadi data ini ya antara data induk, jadi di sini nanti bisa menggabungkan ya antara data induk dengan data yang jauh lebih besar. Hanya nanti dilakukan oleh aplikasi-aplikasi yang disediakan. Jadi antara saya butuh data pelanggan, segini. Ada data pelanggan, ada data penjualan, ya. Kemudian saya pengen tahu nih data pelanggan X bulan ini beli berapa, pelanggan X beli berapa ya di periode ini. Nah, itu kan berarti harus terintegrasi tuh antara pelanggan, data pelanggan dengan data penjualan. Ya, jadi harus terintegrasi. Nah, ini nanti akan dilakukan dengan menggabungkan master data tadi ya dengan dibantu oleh aplikasi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah sharing data. Nah, sharing data ini nanti bisa memberikan data atau mengambil data ya, jadi tidak hanya mengambil data dengan bagian lain. Contoh misalnya bagian marketing, bagian marketing itu ingin mengetahui ya berapa berapa bagian marketing pengen tahu siapa saja sih pelanggannya kita. Nah, yang mendapatkan informasi bagian atau orang-orang daftar pelanggan itu kan kadang nanti ada di bagian keuangan. Oh, bagian keuangan ini kelihatan nih, oh ada pelanggan A, B, C, D di prospek. Kan itu saling sharing ya, jadi sharing data. Jadi lebih mudah. Dan jadi di bagian marketing nggak punya data sendiri, bagian keuangan nggak punya data sendiri. Jadi punya data satu, tapi terintegrasi dan bisa diambil kapanpun. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah fleksibilitas dari pelaporan. Nah, fleksibilitas dari laporan ini dapat direvisi secara mudah dan dibuat ketika dibutuhkan. Jadi kalau mau data kan setiap bulan, laporan setiap bulan itu akan dibuat. Tetapi ketika membuat laporan dan ternyata ada yang keliru, maka bisa direvisi dengan mudah kalau kita menggunakan teknologi database. Karena mengupdate-nya kan cepat. Kemudian ketika data atau satu informasi dibutuhkan, berarti kita mengquery database, itu kita bisa dilakukan dengan mudah. Gitu ya. Kemudian database dapat dengan mudah diakses guna memperoleh informasi yang lebih rinci. Nah, biasanya ini untuk laporan-laporan yang sifatnya tidak reguler. Jadi misalnya setiap minggu tiba-tiba atasan saudara minta tolong dong rincian penjualan minggu ini seperti apa. Kan kita nggak bisa nih tiba-tiba langsung, kalau misalnya berdasarkan data file, kita hanya memberikan data rekap biasa laporan. Tetapi kalau dengan query, dengan database, mungkin kita yang diminta hanya siapa saja yang membeli, jumlahnya berapa, ya, kemudian apakah dia secara tunai atau tidak, ya biasanya atasan kita itu tidak akan membutuhkan informasi detail, tetapi informasinya secara rangkuman. Maka sangat enak sekali kalau menggunakan teknologi database. Jadi kita bisa meresum data-data yang memang diperlukan oleh atasan kita sendiri. Oke, kemudian
Manfaat selanjutnya adalah redundansi dan inkonsistensi data minimal. Sebenarnya kalau di dalam database, redundansi itu malah ada. Ya, jadi misalnya saudara tadi kalau di contoh database di kampus gitu ya, ada file mahasiswa, kemudian ada file advisor atau pembimbing gitu ya, kemudian file kelas, pasti nanti di dalam file advisor itu ada NIM saudara, ya, akan ada redundansi. Tapi redundansinya ini minimal sekali. Jadi yang diambil itu adalah primary key-nya saudara. Kalau bisa disebut itu adalah foreign key. Jadi key yang menghubungkan antara data satu atau file satu dengan file lainnya. Tapi tetap terjadi namanya redundansi, cuman minimal. Nah, tetapi yang tidak terjadi atau sangat harus diminimalkan itu adalah inkonsistensi data. Inkonsistensi data itu seperti apa yang dulu pernah saya ceritakan. Biasanya nama itu yang terkadang sering inkonsistensi. Apalagi kalau mahasiswa itu punya nama yang mirip. Misalnya dalam satu kelas mungkin ya depan saudara, yang namanya Anissa itu ada berapa orang? Ani mungkin ada berapa orang. Nah, kadang ada yang beberapa nama itu double N. Misalnya, oh nama saya tuh Anissa double N. Ya, yang satu Anissa N-nya 1. Nah, ternyata mungkin kalau data atau file tersebut itu tidak dalam bentuk database, kalau misalnya data, oh di bagian A punya nama nomor NIM sekian, salah nulis gitu ya, salah nulis N-nya yang double. Padahal di sini N-nya yang cuma 1. Nah itu kan terjadi inkonsistensi. Maka ini bisa diminimalkan dengan menggunakan database. Tapi kalau redundansi itu pasti ada, cuma ini sifatnya dia menghubungkan antara file satu dengan yang lainnya. Nanti kita akan belajar apa itu yang tadi yang saya sebut sebagai foreign key, primary key, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya adalah independensi data. Ya, nah kalau independensi data independen itu hanya terhadap program. Jadi program aplikasi A, ya tadi kayak ada beberapa aplikasi, ya datanya ini akan independen, itu yang akan diupdate. Ya, akibatnya sebuah item data itu dapat diubah tanpa perlu mengubah program. Jadi data itu hanya bisa diubah kalau kita menggunakan program. Jadi kalau misalnya saya mau mengubah data penjualan, saya di bagian marketing, ya saya nggak bisa mengubah data penjualan. Yang saya bisa lakukan hanya melihat data penjualan. Tetapi kalau mengubah, itu ada pada program aplikasinya. Maka data itu menjadi independen kalau bagi saya di marketing. Ya, karena saya nggak bisa mengubah, hanya bisa melihat saja. Nah, itu sebagai independensi datanya menjadi baik. Kemudian, menjadikan program lebih mudah dan menyederhanakan manajemen data. Ya, karena hanya bisa dilakukan oleh program itu saja, maka jadi lebih mudah. Kita lebih mudah dalam artian untuk melakukan untuk pengendaliannya jauh lebih mudah. Kemudian untuk manajemen datanya juga, kalau misalnya mau merubah itu hanya ke bagian terkecil saja. Kalau memang terjadi kekeliruan. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen datanya itu bisa terpusat, gitu ya. Manajemen data terpusat. Nah, manajemen data ini jadi lebih efisien karena administrator database itu bertanggung jawab